Bismillahirrahmanirrahim. Sumamal miyahu. Kemudian adapun air-air ala atwati aksamin, atas 4 macam, dibagi atas 4 macam, atas 4 macam itu ya kalau kita artikan secara tekstual. Jadi khobar biasanya khobarnya kainun tetap atas 4 macam. Rupa dari 4 macam itu adalah tohirun. Yang pertama adalah air suci. Tohirun, air suci, sifatnya tohir, mutohirun yang mensucikan, mutohirun yang mensucikan, sifatnya tohir, ghairu makruhin yang tidak makruh. Jadi air dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan yang tidak makruh. Udah. Wahua utawi tohir mutohir ghairu makruhin. Wahua wahua adapun gitu ya, utawi bahasa Jawa. Wahua adapun tohir mutohir ghairu makruhin, al-ma'ul mutlaqu adalah air mutlak. Wahua adapun tohir mutohir ghairu makruhin, air yang suci mensucikan yang tidak makruh, al-ma'ul mutlaqu adalah air mutlak, disebut air mutlak. Watohirun, dan yang kedua adalah air yang suci. Watohirun yang kedua adalah air suci. Mutohirun yang mensucikan, sifatnya tohir. Mutohirun yang mensucikan, sifatnya tohir. Makruhun yang makruh. Kalau tadi air adalah suci mensucikan tidak makruh, yang ini yang kedua adalah suci mensucikan tapi makruh. Wahua adapun tohir mutohir makruhun, al-ma'ul musammasu adalah air musammas, air yang dimataharikan, yang dijemur. Dari kata sammasa yusammisu musammasan. Watohirun, dan yang ketiga adalah air yang suci. Ghairu mutohirin yang tidak mensucikan. Ghairu mutohirin yang tidak mensucikan. Wahua, dan adapun tohir ghairu mutohir, air suci yang tidak mensucikan, al-ma'ul mustakmalu adalah air mustakmal. Wal mutaghayyiru, dan yang kedua adalah air yang berubah, dan air yang berubah wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, bima dengan sesuatu, bima dengan perkara atau dengan sesuatu, khalatahu yang mencampurinya, yang menyampurinya, minat tohiroti dari yang suci, dari yang suci.
Udah. Wa ma'un najisun, dan yang keempat adalah air yang najis. Wa huwa, dan adapun ma'un najis, alladzi air, atau alladzi yang, karena itu isim mausul, alladzi yang halat tinggal, alladzi halat yang tinggal, fihi di dalamnya. Apa yang tinggal? Najasatun, najis. Wahua, dan adapun ma'un najis, dunal kullata ini kurang dari 2 kullah. Dunal kullata ini kurang dari 2 kullah. Aukana kullata ini, atau ada padanya 2 kullah. Fataghayyaro, jawab au fataghayyaro, maka berubah. Jadi air sedikit yang kemasukan najis, atau air banyak yang juga kemasukan najis tapi berubah. Kalau sedikit tidak berubah, tetap najis, tapi kalau banyak harus berubah. Itu baru dikatakan air najis. Wal kulatani, dan adapun 2 kulah, dan adapun 2 kulah, khamsu mi'ati ritlin, adalah 500 ritel. 2 kulah itu berapa? Khamsu mi'ati ritlin adalah 500 ritel. Ba'dadiyun, yang menurut ukuran Baghdad gitu ya. Ba'dadiyun menurut ukuran Baghdad. Ini ritel, ini ukuran Baghdad. Takriban, mendekati, fil asohi, di dalam qaul yang sahih, di dalam qaul yang paling sahih. Di dalam qaul pengucapan ya, di dalam yang paling sahih gitu aja. Qaul itu pendapat ulama, di dalam pendapat ulama yang paling sahih. Jelasin sini ya. Kemarin sudah dibahas tentang air. Nah sekarang Imam Abu Syuja membagi air menjadi 4. Miyahu, ya, al-miyahu dibagi menjadi 4. Ini nanti catat, kalian harus paham, benar-benar paham. Pertama adalah tohir, mutohir, ini ya, tohir mutohir, wairu makruhin, suci, mensucikan, dan tidak makruh. Tohir, mutohir, ghairu makruhin. Yang kedua adalah tohir,
mutahhir tapi makruh. Makruhun. Tahir, mutahhir, makruhun. Suci, mensucikan, tapi makruh kalau dipakai. Yang ketiga adalah tahir, ghairu mutahhir. Tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah mutanajis. 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 Oh, najisun, maun najisun. Maun najisun. Air najis. Yang ini air yang suci dan dia mensucikan, tidak makruh, disebut air mutlak. Yang ini tahir, mutahhir, makruh tapi disebut musammas. Samasa yusamisu. Musammas. Yang ini ada dua, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah air mustakmal. Yang kedua adalah air yang berubah atau bercampur dengan benda suci. Kopi, teh kemarin yang merusak air tersebut. Karena sejatinya air yang suci yang boleh dipakai itu adalah air yang masih asli. Masih asli yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Air najis ini ada dua perkara. Pertama, air sedikit. Dua, air banyak. Ini baganya biar kalian paham. Kalau membaca tekstual terlalu susah. Air sedikit baik berubah maupun tidak berubah. Berubah atau tidak tetap najis. Kalau air banyak harus berubah. Kalau dia tidak berubah, ya dia tetap suci. Yang pertama adalah tahir ghairu makruhin. Dicatat syaratnya. Syarat dari air yang suci mensucikan tidak makruh. Yang pertama kemarin sudah dibahas, belum dipakai. Belum dipakai untuk bersuci. Belum dipakai bersuci. Belum dipakai wudhu, belum dipakai mandi. Mandi yang untuk menghilangkan, mengangkat hadas ya, mandi besar. Belum dipakai bersuci. Yang kedua, tidak bercampur, bercampur dengan benda suci. Yang ketiga, tidak bercampur benda najis. Kalau dia bercampur dengan benda suci, ya maksudnya ke sini. Nanti air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci.
Contohnya air dalam gelas, kemudian saya masukkan kopi di dalamnya, ya kan? Boleh dipakai buat wudhu, walaupun dia banyak. Misalnya 1 galon, masukin, ya nanti tergantung nanti bebannya seperti apa. Ini syarat dari tohir mutahhir. Kemudian kita lompat dulu. Air musamas ini nggak ada di Indonesia. Adanya di daerah-daerah Arab Saudi yang panas sekali. Ada syaratnya 5. Pertama, oke lah kita bahas langsung biar syaratnya. Syarat air musamas. 1. Tempat atau wadahnya terbuat dari logam atau bahan tambang seperti bahan tambang selain emas dan perak. Berarti kayak besi, tembaga, seng, dan lain-lain. Karena ketika itu terkena sinar matahari, di dalamnya ada air, maka keluar karatnya. Karatnya ini yang berbahaya untuk kulit. Makanya makruh dipakai. 2. Di daerah panas atau di daerah atau negara panas. Yo di Arab lah, di Arab Saudi. Yang jika air itu kena panas, di sana kan kadang suhu 37 derajat sampai 40 derajat. Air itu benar-benar panas gitu loh kalau dipakai. Kalau di Indonesia paling kepanasan cuma anget. Makanya nggak berlaku di Indonesia. Yang ketiga, di daerah panas. Yang ketiga, pada musim panas. Pada musim panas. Di daerahnya panas, pada waktu musim panas. Kalau pas musim dingin, jam segini aja masih dingin. Waktu saya umroh ke Mekah itu alhamdulillah waktu kondisi sana emang musim dingin. Jadi jam 9, jam 10 itu masih pakai jaket. Walaupun agak terik ya, tapi tetap dingin udaranya. 1, tempatnya terbuat dari logam karena nanti itu menimbulkan karat. Yang kedua, di daerah atau negara panas pada musim panas. 4, dipakai saat panas, saat panas-panasnya air, panasnya air. Jadi air musamas ini kalau mau dipakai biar nggak makruh ya diemin dulu, nunggu dia dingin baru dipakai. Kalau dipakai saat panas makruh. Nomor 5, syarat nomor 5 adalah dipakai ke badan untuk wudhu, untuk membasuh badan, kulit. Ini syaratnya ada 5. 1, tempat atau wadahnya itu terbuat dari logam. Yang kedua, di daerah negara panas atau di Arab Saudi biasanya ya, di Timur Tengah. Yang ketiga, pada musim panas, dipakai saat panasnya air. Kelima, dipakai untuk membasuh badan. Wah, nggak cukup papan tulisnya. Udah catat belum, Jet? Kok masih kosong? Bingung nyatet apa? Paham nggak ya? Air dibagi jadi berapa ya? 4. Duduknya yang baik, duduknya. Nah, 4. Apa aja? Air mutatohir.
Air mutatohir itu gimana? Yang mensucikan. Yang suci, berarti tohir, mutohir, suci, dan dia juga mensucikan. Bisa dipakai buat wudhu gitu ya. Terus yang kedua apa? Air makruh. Suci, mensucikan, tapi makruh. Tapi makruh. Makruh itu apa? Makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapat dosa. Terus yang ketiga, Tohir airu. goiru. Tohir, goiru, mutahhir. Mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Air mutanajis, air najis. Tohir, goiru, mutahhir, air yang suci tapi tidak boleh dipakai buat wudhu, buat mandi besar. Ada dua macamnya. Satu air mustakmal, yang kedua adalah air yang berubah atau bercampur dengan benda suci, bukan benda najis ya. Terus yang keempat, Air mutanajis. air najis ya. Air najis nanti diperkarai, ada yang air itu sedikit, ada yang air banyak. Udah, ini dicatat Ali syarat-syaratnya. Dicatat syaratnya biar kalian itu paham. Kadang orang tahu tapi nggak bisa menyebutkan syaratnya, karena nanti ini sebagai batasan loh, batasan biar kita nggak nabrak dengan yang lainnya. Kadang ada orang berkunjung ke pondok, ke pondok lihat bahwasanya air itu agak putek gitu, karena lumut, karena ini itu. Wah, ini kenapa masih dipakai buat wudhu? Karena tadi dikatakan air yang berubah, mutaghayyir. Air yang berubah itu adalah termasuk nggak bisa dipakai untuk bersuci gitu. Nah, itu nanti kita perkarain lagi bahwasanya itu berubah karena sesuatu benda yang emang tinggal di dalam air tersebut. Ya tetap suci karena bukan kita yang mendatangkan benda tersebut, benda dari luar untuk masuk ke dalam air. Misalnya kita datang ke daerah gunung berapi, biasanya kan air belerang itu. Baunya bau belerang, airnya pun biasanya air agak kuning karena belerang. Ada juga yang telaga warna, itu kan 3 warna ada di gunung ya, di Dieng sana. Airnya kan udah nggak ya berubah warna, warnanya berubah, baunya juga bau belerang. Itu air suci apa enggak? Kalau air telaga kita lihat di gunung, dia berubah warnanya, berubah baunya, tapi tetap itu air suci karena itu air asli yang keluar dari alam, dari tanah. Bisa dibaca nggak yang ini? Kalau bingung nggak usah dibaca ininya, ya ditulis ininya aja. Yang satu, suci mensucikan. Nggak usah harus ngerti tohir mutahhir, ya udah nggak apa-apa. Yang penting air itu ada 4, suci mensucikan tapi nggak makruh tuh, nggak makruh, suci mensucikan tapi makruh, suci tidak mensucikan. Yang keempat adalah air najis. Dari sejak sakit kemarin batuk nggak hilang-hilang ya. Oh.
mutlak syaratnya ada 3, belum dipakai bersuci, tidak bercampur dengan benda suci, tidak bercampur dengan benda najis. Sama syaratnya ada 5, tempatnya wadahnya itu terbuat dari logam selain emas perak. Yang kedua di negara yang punya iklim panas. Yang ketiga adalah di musim panasnya. Keempat dipakai saat panas-panasnya air. Kelima dipakai ke badan. Kalau dipakai buat yang lain ya nggak makruh. Buat nyuci baju misalnya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya itu akan menimbulkan penyakit kulit kalau dipakai ke badan, makanya makruh. Sudah Ali. Syarat itu tadi yang atas. Oh ini. Iya. Fikih ini juga penting kalian harus kuasai, karena nanti yang sering ketemu ya fikih. Oh ini gimana ya ketika kalian mencuci baju misalnya, mau menghilangkan baju itu kan nanti kalau kita pakai mesin cuci itu airnya kurang dari 2 kula, berarti maksudnya air sedikit. Itu gimana cara menyucikan baju kita dengan air yang sedikit. Nah itu juga nanti masuknya ke ranah fikih. Pokoknya fikih ini ketemu tiap hari, makanya harus benar. Kalau kalian menyuci bajunya nggak benar, dipakai buat sholat, ya nggak sah sholatnya. Kecuali kalau zaman sekarang kalian enak, ada keran yang airnya mengalir, nah itu udah agak ringan. Tapi kalau nanti pulang nyuci pakai mesin cuci, paling nggak kalian juga bisa kalau lihat orang tua kok salah dalam penerapan fikih, kalian udah punya dasar. Oh, bukan begitu caranya. Cara basuh baju yaitu bajunya dulu, air baru didatangkan. Nanti pembahasannya di masalah air sedikit nih. Nanti sebentar aja sama.
jadwal kenapa mengulang semua ya? Nambah hafalannya kapan sih jadinya?